Inilah tanda-tanda kalau kamu memiliki tipe kepribadian INFJ ngap. Simak video berikut ini biar kalian tahu ngap. 15 tanda kamu memiliki tipe kepribadian INFJ. Singkatan INFJ adalah singkatan dari introversion, intuition, feeling, judgment, dan tipe kepribadian ini dianggap sebagai salah satu dari 16 tipe kepribadian Myers-Briggs yang paling langka, terhitung hanya 2% dari populasi dunia. Orang dengan tipe kepribadian ini memiliki sifat yang sangat unik yang membantu mereka menonjol dari yang lain. Orang dengan kepribadian ini sangat misterius dan cerdas secara emosional, dan terkadang disebut konselor dan advokat. 1. Panjang gelombang yang berbeda. INFJ cenderung merasa seperti orang luar karena kebanyakan orang memiliki panjang gelombang yang berbeda dari mereka. Fungsi dominan mereka adalah intuisi, secara tidak sadar memperhatikan semua pola. Sebagian besar pola ini terkait dengan sifat manusia karena fungsi sekundernya. Emosi yang menarik mereka kepada orang lain. Intuisi adalah kemampuan untuk memahami sesuatu secara tidak sadar tanpa individu mengetahui bagaimana atau mengapa mereka mengetahuinya. Intuisi bekerja secara tidak sadar, sehingga bisa dikatakan semacam kekuatan supranatural. Namun, INFJ sering kesulitan menjelaskan indera keenam mereka kepada orang lain. Ini sering membuat mereka terisolasi atau disalahpahami sama sekali. 2. Menginginkan kesempurnaan dan sering menundanya. Orang tipe ini sering menghadapi ketakutan akan kegagalan. Mereka berjuang untuk kesempurnaan dan berusaha untuk melampaui keterampilan biasa orang kebanyakan. Dengan kata lain, INFJ seringkali ragu-ragu. Karena kebutuhan bawah sadar mereka untuk menemukan kesempurnaan mutlak dalam hampir semua hal. Secara realistis, mereka dapat melakukan semua yang mereka takuti tanpa berusaha terlalu keras. Oleh karena itu, INFJ kesulitan menghadapi kritik. Karena itu benar-benar ada di pikiran mereka. Kadang-kadang merusak umpan balik positif yang mereka terima. Tetapi saat Anda dewasa, semakin mudah untuk melepaskan diri dari keinginan akan kesempurnaan ini. Mereka dapat membuat lebih banyak kesalahan atau fokus pada kepercayaan diri untuk mencapai hasil luar biasa dalam tujuan hidup mereka. 3. Menghargai keindahan dan kualitas. Kecantikan dan kualitas adalah apa yang INFJ perjuangkan di hampir semua hal, dan mereka lebih suka dikelilingi oleh kecantikan yang canggih. Mereka memiliki minat khusus pada hal-hal yang berkualitas, seperti makanan yang lezat, pakaian yang bagus, dan keahlian yang bagus. Fokus pada kecanggihan bertentangan dengan sifat spiritualnya, tetapi dia menganggap kecantikan sebagai kekuatan yang sangat merangsang dan menenangkan. Untuk alasan ini, INFJ biasanya minimalis. Mereka lebih suka beberapa hal baik daripada hal-hal biasa-biasa saja. 4. Memancarkan kehangatan dan pesona. Sebagian besar dari kita tidak sering duduk di sebelah orang asing dan memberitahu mereka ketakutan, impian, dan rahasia pribadi terbesar kita. Namun, INFJ adalah orang yang sangat menarik, jadi tidak jarang orang asing membagikan informasi ini dengan mudah. Orang tipe ini biasanya memiliki aura yang membuat orang di sekitarnya merasa sangat nyaman dan damai. Kebanyakan orang suka berada di perusahaan mereka sendiri dan pandai membuat orang merasa nyaman, serta dapat dipercaya dan menawan. Tapi mereka juga pendengar yang baik yang berbicara dengan jelas dan bertemu dengan orang lain dimanapun mereka berada. 5. Bersikaplah sangat perhatian terhadap orang lain. INFJ hebat dalam membaca pikiran orang lain dan dapat memahami keadaan emosi dan motivasi mereka dalam hitungan detik. Di sisi lain, tidak mudah bagi mereka untuk memahami diri mereka sendiri. INFJ tidak hanya pandai membaca emosi dan perasaan orang lain, mereka juga menggunakan intuisi mereka untuk menggali lebih dalam ke permukaan pikiran orang lain. Mereka terpesona dengan cara kerja pikiran orang lain dan menemukan apa yang membuat mereka unik dengan caranya sendiri. Seringkali mudah untuk mengetahui ketika seseorang berbohong kepada Anda, atau bahkan kepada diri Anda sendiri. 6. Menyerap perasaan orang lain. Sudah umum bagi INFJ untuk menyerap emosi orang lain dan menafsirkannya sebagai milik mereka sendiri. Ketika seseorang stres atau cemas, mereka mungkin stres atau cemas. Merasakan emosi orang lain bersama dengan emosi Anda sendiri bisa membuat Anda kewalahan. Tapi itu juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang emosi dan kemampuan untuk menyembuhkan dan menghibur orang lain. 7. Menciptakan keintiman emosional yang mendalam.
Kebanyakan INFJ dapat terlihat tertutup atau pemalu kepada orang yang tidak mereka kenal dengan baik, tetapi mereka sering terlihat misterius atau tertutup. Namun pada kenyataannya, mereka sangat relatable dan meluangkan waktu untuk terbuka kepada orang lain dan menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. INFJ mendambakan koneksi yang otentik, mempercayai orang pada level yang lebih dalam, dan mencari kemampuan untuk berempati dan melakukan percakapan yang bermakna. Mereka membentuk ikatan emosional yang kuat dengan orang yang mereka percayai. 8. Anda benar-benar introvert. INFJ mudah bergaul, tetapi tertutup. Mereka tahu bagaimana mengintegrasikan secara efisien ke dalam lingkungan sosial mereka. Tetapi mereka juga bisa sangat puas dengan lingkaran kecil teman yang dapat dipercaya dan layak untuk dicintai. Seperti kebanyakan introvert, INFJ biasanya merasa kewalahan dan kelelahan dalam pertemuan dan keramaian sosial yang besar. Mereka memiliki kemampuan bawaan untuk melawan balik di lingkungan sosial ini, tetapi mereka juga membutuhkan waktu untuk bersantai dan memulihkan tenaga. 9. PK terhadap konflik. Konflik cenderung menempatkan tipe kepribadian INFJ di bawah tekanan, dan mereka berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan orang-orang terdekatnya. Dan mereka berharap dapat membantu orang-orang ini menjaga keharmonisan dalam hubungan mereka. Mereka sering mengalami kesulitan tidur atau berkonsentrasi saat memikirkan konflik yang melibatkan diri sendiri atau seseorang yang penting bagi mereka. Bahkan dapat membuat tubuh Anda tegang hingga mengalami nyeri otot, sakit kepala, sakit perut, atau gangguan fisik lain yang tidak diinginkan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa tipe orang seperti ini akan berusaha menghindari semua konflik. Tetapi seiring berjalannya waktu mereka akan melakukannya. INFJ belajar untuk menetapkan batasan yang sehat dalam pertentangan sambil menghadapi kebutuhan mereka sendiri. Dan mereka melakukan ini dengan pemahaman yang sempurna tentang orang lain. 10. Kesediaan untuk fokus pada masa depan. Aspek yang sangat penting dari tipe kepribadian ini, INFJ akan melakukan apa saja untuk lebih dekat dengan tujuan pribadi mereka. Misalnya, saat mereka menjalin hubungan yang sepertinya tidak akan kemana-mana, atau mereka bekerja di tempat yang tidak mereka sukai, atau saat masa depan tidak pasti. Mereka memutuskan hubungan atau berhenti dari pekerjaan mereka. Selain itu, INFJ cenderung sangat kritis terhadap situasi masa lalu dan mengingat pengalaman buruk. Untuk menghindari emosi negatif yang sering menyertai kilas balik tersebut, mereka biasanya lebih memilih untuk menjalani kehidupan yang berfokus pada masa depan. 11. Saya tertarik dengan orang yang membutuhkan bantuan. INFJ dapat melihat kebaikan dalam diri orang lain. Tapi mereka sering menjadi korban teori sayap patah. Karena mereka yakin bisa. Untuk membantu orang lain, mereka sering tertarik pada mereka yang membutuhkan. Ini bermanfaat untuk tipe kepribadian INFJ karena kemampuan mereka untuk membantu dan menyembuhkan orang lain dengan penuh kasih. Tapi melintasi batas juga bisa membuat stres dan frustasi. 12. Pemikir intelektual. INFJ sering merenungkan tujuan, makna, dan tentang apa hal-hal dalam hidup mereka. Mereka suka mempelajari hal-hal baru dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia, sehingga mereka menikmati musik, membaca, dan pengejaran filosofis atau spiritual. Karena, tentu saja, mereka perlu memahami wahyu yang begitu dalam. INFJ tidak menjadi mangsa percakapan dan gosip kecil. Ini adalah kualitas yang sangat positif, tetapi juga menantang Anda untuk menikmati hal-hal sederhana. Misalnya, menonton film atau minum kopi dengan rekan kerja. INFJ sering mengalami kesulitan untuk bersantai atau melakukan aktivitas sehari-hari tanpa terlalu banyak berpikir. 13. Pandai bahasa. Karena sifat introvert mereka, INFJ biasanya menghabiskan waktu sendirian untuk mengejar hobi pribadi. Keterbukaan ini memastikan banyak kreativitas dan seringkali pemahaman bahasa yang baik. Namun, INFJ cenderung lebih suka menulis daripada berbicara. Karena menulis adalah saluran di mana pikiran dan ide kreatif dapat diekspresikan tanpa banyak hambatan. Percakapan dengan orang lain dapat dengan mudah goyah atau berubah menjadi negatif ketika menyuarakan pendapat seperti itu. Oleh karena itu, mereka menghindari banyak bicara kecuali diperlukan. Menulis memberi saya relaksasi dan kedamaian. Ini karena medan untuk melepaskan pikiran jauh di lubuk hati sangat luas.
INFJ seringkali adalah penulis yang sangat berbakat dan sukses karena kemampuan mereka untuk memanfaatkan simbolisme dan intrik ilahi dalam tulisan mereka. 14. Direkomendasikan agar Anda bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil. INFJ rukun dengan orang lain, tetapi sering mencoba yang terbaik. Saat mereka bekerja sendiri tanpa gangguan orang lain, atau dengan orang yang mereka percayai, mereka memiliki proses berpikir yang mirip dengan mereka. INFJ adalah individu yang emosional dan sangat sensitif, tetapi mereka juga sangat analitis dan ilmiah. Mereka sering menikmati karir yang berkaitan dengan sains, penelitian, atau teknologi. 15. Fokus pada hal yang benar. Karena sifat penyayang dan penyembuh mereka, INFJ sering merasa berkewajiban untuk melindungi orang lain. Anda dapat melawan pengganggu atas nama orang lain, atau Anda dapat mengabdikan diri untuk membantu orang dalam situasi kehidupan yang sulit. Jika mereka memilih karir yang tidak selalu melibatkan membantu orang lain, mereka mungkin menemukan waktu untuk menyumbangkan uang atau menjadi sukarelawan untuk amal. Tipe kepribadian INFJ juga memiliki rasa takut menjadi orang jahat, yang memotivasi mereka untuk melakukan apa yang mereka yakini benar. Tipe kepribadian INFJ itu kompleks, unik, dan terkadang sangat kontradiktif. Dan seperti semua tipe kepribadian di luar sana, INFJ memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing.